Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan saudaraku dengan tema belajar kesabaran, belajar seumur hidup. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan juga saudara-saudariku, belajar kesabaran dalam kehidupan ini adalah belajar sepanjang hidup kita. Ujian akhir belajar kesabaran adalah saat kita kelak nanti dipanggil oleh Tuhan Yesus, yaitu saat kita berhadapan muka dengannya dalam ujian akhir. Dalam Mazmur 145 ayat 8 dan 9 firman Tuhan berkata, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kesetiaannya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudariku. Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih, penyayang, dan Mazmur ini mengatakan panjang sabar dan besar kesetiaannya kepada kita orang-orang percaya. Walaupun kita tahu bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Tuhan itu panjang sabar. Dia baik bagi semua orang dan penuh rahmat kepada segala yang diciptakannya. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan kita yang panjang sabar. Tetapi Tuhan juga mengajar kita sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu saudara-saudariku ya, untuk selalu belajar bersabar, belajar kesabaran. Walaupun ada begitu banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak problema dalam kehidupan ini, Tuhan ingin kita belajar bersabar. Nah, seperti biasa saudaraku, pada saat ini saya ingin membagikan 4 kebenaran dari firman Tuhan, khususnya dari kitab Amsal saudaraku ya. Bagaimana kita harus belajar terus bersabar, belajar terus bersabar. Yang pertama saudaraku, kita harus terus belajar bersabar karena apa? Orang yang bersabar adalah orang yang disebut bijaksana. Amsal 14 ayat 17 berkata, siapa lekas naik darah, ya, lekas marah, lekas naik darah saudaraku, lekas emosi, berlaku bodoh. Tetapi orang yang bijaksana bersabar, orang yang bijaksana bersabar. Saudara, dengan jelas firman Tuhan ini berkata bahwa orang yang lekas naik darah atau orang yang lekas emosi atau yang lekas marah adalah orang-orang yang bodoh. Yang bodoh saudaraku, itu kata firman Tuhan. Tetapi orang yang bijaksana adalah bersabar. Nah saudaraku, Bapak Ibu, memang dalam kehidupan ini ada banyak hal yang bisa membuat kita cepat naik darah, cepat emosi saudaraku ya. Bahkan membuat marah kita meledak-ledak mungkin ya. Tetapi sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus berlaku bijaksana saudaraku. Kita harus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Kita harus belajar bersabar. Amin ya. Mungkin ada Bapak Ibu di sini yang berkata, susah bersabar. Memang betul saudaraku. Kita harus minta kekuatan daripada Roh Kudus supaya kita bisa bersabar. Dan di dalam Amsal 14 ayat 29 firman Tuhan berkata, orang yang sabar itu besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Jadi untuk dapat belajar bersabar dalam ayat ini kita harus mempunyai pengertian yang besar. Dan untuk mempunyai pengertian yang besar dan bijaksana saudaraku, kita harus sungguh-sungguh setia belajar firman Tuhan, setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Karena kalau tidak, kita akan berlaku bodoh saudaraku. Kita akan cepat marah, cepat emosi saudaraku ya, cepat gerusa-gerusu, meledak-ledak. Oh saudaraku, firman Tuhanlah yang dapat membuat kita bijaksana dan besar pengertiannya sehingga kita dapat menjadi orang yang sabar. Amin ya. Dan kebenaran yang kedua saudaraku, kita harus belajar bersabar karena orang yang sabar dapat
memadamkan perbantahan ya, atau perdebatan yang nggak perlu, saudaraku. Eyel-eyelan yang tidak perlu. Dalam Amsal 15 ayat 18 berkata, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Nah, saudaraku, kita tahu saat ini dunia dipenuhi dengan pertengkaran, perbantahan di mana-mana, di YouTube, saudaraku ya. Kalau kita lihat banyak orang saat ini mudah terpancing emosi, saudaraku. Dipenuhi dengan kepahitan, kebencian ya. Belum lagi di dunia ini dipenuhi dengan berita-berita yang tidak benar atau berita hoax yang dapat membangkitkan emosi, saudaraku, pertengkaran, perbantahan, perkelahian, permusuhan, bahkan peperangan. Sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita belajar bersabar, jangan mudah terpancing, saudaraku, menjadi emosi, menjadi marah, bertengkar, berbantah-bantah dengan orang lain. Saat kita tersinggung mungkin ya, saat kita tersinggung mungkin kita diperlakukan tidak adil, saudaraku, dihina atau ditipu, bahkan difitnah. Saudaraku, walaupun berat, marilah kita sungguh-sungguh belajar kepada Tuhan untuk bersabar. Supaya kita dapat bersabar, kita harus percaya pasti Tuhan Yesus akan menolong kita, Roh Kudus akan membimbing kita, dan pastinya kalau kita bersabar diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, kita harus belajar bersabar, karena orang yang dapat bersabar adalah orang yang melebihi seorang pahlawan. Wah, luar biasa. Hero ya, hero, saudaraku ya, seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya, self control, menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Wow, luar biasa. Jadi kita adalah pahlawan-pahlawan, saudaraku, di hadapan Allah. Bila kita dapat bersabar dan dapat menguasai diri, self control, tidak mudah emosi, tidak mudah marah, saudaraku. Seorang pahlawan di hadapan Tuhan adalah orang yang dapat bersabar. Dari emosi yang tidak terkendali karena tersinggung, kita menjadi marah, ada kebencian, kepahitan dan sebagainya. Jadi walaupun dalam kehidupan ini kita mempunyai banyak tantangan, bahkan kesulitan, saudaraku, mungkin juga di dalam lingkungan keluarga, lingkungan tempat kita bekerja, bahkan di lingkungan gereja kita atau di lingkungan masyarakat RT RW, saudaraku, marilah kita belajar bersabar. Kita dapat menguasai diri, karena orang yang dapat bersabar, saudaraku, itu melebihi seorang pahlawan. Dan orang yang dapat menguasai dirinya, emosinya, melebihi seorang yang merebut kota. Haleluya. Dan yang keempat, kenapa kita harus belajar bersabar? Karena orang yang sabar adalah orang yang berakal budi. Itulah yang ditulis dalam Amsal 19 ayat 11. Firman Tuhan berkata, akal budi membuat seorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, dengan jelas ayat ini mengajarkan kepada kita, sesungguhnya orang yang panjang sabar adalah orang yang mempunyai akal budi. Dan orang yang bersabar itu layak dipuji, saudaraku, karena bisa memaafkan pelanggaran. Saudaraku, saat kita bertumbuh, belajar firman Tuhan dalam ibadah, dalam sekolah minggu, dalam kelas-kelas PA. Jadi jangan tinggalkan, saudaraku, di mana kita dapat belajar firman Tuhan. Maka kita akan dipenuhi hikmat bijaksana. Kita akan punya akal budi yang baik. Dijauhkan dari kebodohan. Stupid, saudaraku ya, karena mudah marah, mudah emosi, sehingga kita dapat menjadi orang yang sabar, panjang sabar. Bahkan kita tidak mudah marah, tidak emosional, tidak mudah tersinggung, sakit hati, saudaraku, pindah gereja atau kecewa, saudaraku, dan sebagainya. Tetapi kita bisa memaafkan orang ya. Pastinya ini semua dengan pertolongan dari kuasa Tuhan Yesus. Amin ya. Saya berdoa kita semua menjadi pemenang-pemenang yang bisa bersabar. Jadi inilah 4 kebenaran dari kitab Amsal. Kita harus belajar bersabar, saudaraku. Karena apa? Karena orang yang bersabar adalah sesungguhnya orang yang bijaksana. Orang yang bersabar itu dapat memadamkan perbantahan. Yang kedua dan yang ketiga, orang yang dapat bersabar melebihi seorang pahlawan. Wow, haleluya. Dan yang keempat, orang yang sabar itu adalah orang yang berakal budi, saudara.
Amsal 19 ayat 11 saya bacakan lagi. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu dari Amsal. Kami boleh belajar 4 kebenaran bagaimana kami dapat bersabar. Tuhan berkati, mungkin ada di antara kami pada saat ini yang melihat atau membaca Morning Spirit ini sedang sulit mendapatkan banyak tantangan dan tidak bisa bersabar. Kami dikuasai oleh kemarahan, kepahitan, dendam, emosi yang tak terkendali, yang meledak-ledak. Oh Tuhan, beri kepada kami kesabaran. Tolonglah saudara-saudariku ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan damai sejahtera dan kuasa dari Engkau untuk bisa bersabar, supaya hidup kami menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.